الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi mawalah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini. Majelis yang insya Allah penuh dengan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kehadirat Allah, semoga semua yang kita lakukan ini bisa diterima oleh Allah sebagai langkah-langkah kita mendekatkan diri kepadanya. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga pada saat ini Allah sedang memperhatikan kita, mengabulkan doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita manusia-manusia yang amalnya bertambah baik dari hari ke hari. Manusia-manusia yang hidupnya bermanfaat, manusia-manusia yang hidupnya kontributif, dijadikan kita suami-suami yang soleh, diberi kita istri yang solihah, diberi kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, anak-anak yang mencintai bangsanya, anak-anak yang mencintai orang-orang yang tertindas, anak-anak yang mencintai agamanya, anak-anak yang mencintai Al-Quran, anak-anak yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, majelis seperti ini adalah majelis yang sangat baik karena nanti akan dibaca kalimat-kalimat Allah, akan dibaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga di dalam acara seperti ini yang hadir insya Allah tidak hanya manusia tetapi dihadiri juga oleh para malaikat. Jadi acara seperti ini bukan seminar, bukan simposium, karena yang hadir di tempat seperti ini saya kira ada malaikat di antara kita, mudah-mudahan begitu. Dalam sebuah hadis Rasulullah dikatakan begini, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah, yang artinya kalau sekelompok orang berkumpul di rumah-rumah Allah seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum, membaca kitab Allah dan mempelajari di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, di tempat itu akan turun ketenangan, wa ghasyiyat alaihimur rahmah, diliputi dengan rahmat, wa haffathumul malaikah, dan dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan orang yang hadir di dalamnya akan dibanggakan oleh Allah kepada makhluk-makhluk lain yang di sekitarnya. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita menjadi orang-orang yang Allah bangga kepada kita dan membanggakan kita kepada makhluk lain yang ada di sekitarnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah menghadiran saya di tempat yang sangat baik ini. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat. Saya minta waktu ini kepada Bapak dan Ibu, waktunya sekitar kalau boleh ini 40 sampai 45 menit ya. Jadi nanti saya tidak bawa jam karena tangannya terlalu kecil, terlalu berat untuk jam. Nanti Bapak saya diingatkan saja kalau waktunya dikasih ini seperti time out gitu aja. Sekarang ya mulai jam 10 jadi ya. Jadi nanti kalau ada tanya jawab silakan, tapi nanti sekitar 10.40 10.45. Nah, tetapi harapan saya antara 10 sampai 40 10.45 itu suasananya tenang, tidak ada bicara antara teman, side talking dan sebagainya, sehingga ada hasilnya insya Allah begitu. Nanti kalau mau tanya jawab silakan. Materi kita ini terkait dengan masalah barangkali yang paling penting di dalam agama. Jadi kalau saya khutbah di masjid, khutbah saya yang pertama di masjid, biasanya sering saya membawakan materi ini. Andai kata bukan karena khawatir dituduh mengulang-ulang, rasanya setiap saat saya akan khutbah tentang materi ini. Karena apa? Materi ini yang paling penting, yang lain suplemen, yang lain mengikuti, yaitu materi yang terkait tentang akidah, ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang membedakan kita dengan orang-orang yang lain yang bukan muslim, yang bukan muslimah? Atau begini, kalau seseorang yang tadinya bukan muslim kemudian ingin menjadi muslim,
Apa yang perlu dilakukan? Tidak banyak di dalam Islam ini. Sangat sederhana. Cukup dia mengucap kalimat syahadat. Cukup. Dan kalimatnya sangat sederhana. Ya. Dan artinya pun sangat sederhana. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku berjanji, aku menyaksikan, aku berikrar tidak ada Tuhan. Negation itu bahasa yang sangat bagus dalam tata bahasa atau di dalam semantik, karena tidak mengatakan bahwa Allah itu Tuhan. Tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali kejobo nek cara Jawane, kecuali Allah. Berarti yang lain tidak ada. Nah, tetapi ketika mengatakan Rasul wa anna Muhammadan Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah, karena ada nabi-nabi yang lain. Ya. Cukup dengan mengatakan itu maka dia menjadi seorang muslim. Artinya gampang, mengucapkannya juga mudah, tidak bisa bahasa Arab, bahasa apapun boleh. Tetapi yang seringkali tidak dimengerti konsekuensinya dari kata-kata itu. Sekali saya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sekali saya terikat dengan satu komitmen, binding upon me, terikat saya dengan satu komitmen. Tidak ada kebenaran dari sumber manapun kecuali yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dibawa melalui risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini biasanya kadang-kadang orang Islam mendua hati orang Islam. Negara berdasar syariah, Bapak dan Ibu setuju atau enggak? Negara dibangun berdasar syariah, Bapak dan Ibu setuju atau enggak? Alhamdulillah, itu berarti betul syahadatnya. Loh, kalau syahadat tiba-tiba, wah, itu kan zaman dulu itu, Pak. Itu zaman ini, zaman sudah berubah. Sok tahu kamu, zaman sudah berubah. Kamu lebih pintar dari Yang Maha Kuasa. Agama itu bukan untuk yang dulu, bukan untuk yang sekarang. Untuk dulu, untuk sekarang, untuk sampai akhir hayat. Pencuri dipotong tangannya, Bapak dan Ibu setuju? Waduh, biasanya yang tidak setuju ini mohon maaf, Pak, dia masih belum pencuri. Bapak-bapak dan Ibu ini takut dipotong tangannya? Takut? Enggak, saya enggak takut, saya enggak akan mencuri, doakan. Saya enggak akan mencuri. Apa yang saya takuti? Apa yang saya takuti? Kenapa kok begitu? Lihat keadaan di dunia ini. Tapi kesempatan yang lain aja, nanti kita elaborasi lebih jauh tentang hukum-hukum itu. Tetapi yang ingin saya tekankan bahwa ketika kita mengatakan bahwa saya yakin dengan kebenaran yang datangnya dari Allah, saya terikat dengan komitmen. Punya anak perempuan misalnya, enggak boleh pacaran. Setuju? Loh, ngono. Itu baru orang yang konsisten, namanya begitu. Atau kalau tidak, paling tidak, kalau tidak, ya sudah Pak, ini sekarang dipenging boten purun misalnya gitu. Ya sudah, kita istighfar ke hadirat Allah. Tapi jangan sok pintar dan mengatakan, tidak bisa Pak sekarang, Pak. Sekarang ini kan zamannya terbuka. Loh, yang itu bahaya itu. Allah mengatakan begini, tetapi kita mengatakan lain. Rasul mengatakan begini, kita mengatakan lain. Saya punya teman yang saya katakan begini, ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan begini ya. Kemudian dia mengatakan, iya Pak, tetapi itu ada seorang filosof yang mengatakan kepada saya, seorang filosof itu yang mengatakan begini. Saya tanya, sopo filosof itu sopo? Kok kamu bandingkan saya antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan filosof? Ada orang yang mengatakan Einstein itu luar biasa. Kalau Einstein dibandingkan dengan saya, dengan bapak-bapak ini Einstein, siapa yang lebih mulia? Saya lebih mulia. Saya seorang mukmin. Ini Yahudi nih, jangan menipu istrinya. Tidak pernah dengar ceritanya ya, kapan-kapan aja ceritanya. Teori relativitas itu dia menipu istrinya, karena hasil penelitian itu mesti bersama-sama dengan istrinya. Tapi pada iterasi yang kedua, nama istrinya sudah hilang. Orang Yahudi biasa begitu. Jangan lagi istrinya, nabinya saja dikhianati. 40 hari. Arba'ina lailah kata Al-Quran. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, 40 hari orang Yahudi berkhianat. Sudah begitu ya. Sehingga kita punya konsekuensi tertentu ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inti daripada agama itu adalah taat. Ya, taat. Kalau ada orang mau masuk ke dalam agama Islam,
Apa Pak syaratnya Pak? Misalnya, syaratnya Anda harus mau taat. Taat tanpa syarat apapun. Nah, ada yang mengatakan begini, kalau bukan ketaatan apa ya? Kalau bukan ketaatan apa masuk agama? Oh, macam-macam. Ada orang yang mau masuk agama karena agamanya itu sesuai dengan budayanya. Oh, ini di sekitar kita ini mulai ada kisah-kisah tidak menarik. Agama kok sesuai dengan budaya. Orang Arab itu ya tidak keberatan dengan Islam itu. Tidak keberatan. Orang-orang Arab, orang-orang kafir Quraisy itu keberatan dengan Islam karena menghantam budaya mereka. Kalau bukan karena budaya mereka, tidak ada masalah. Karena mereka percaya kepada Tuhan, bukan tidak percaya. Tetapi ketika mulai kebiasaan mereka mulai dihantam, mereka mesti bilang, kamu menyalahkan apa yang sudah diturunkan oleh generasi yang terdahulu. Maka orang-orang tidak mau. Bahkan orang-orang Arab itu yakin kepada kebenaran Rasul, hanya mereka tidak mau menerima. Mereka itu yakin. Jadi pada suatu saat Abu Jahal itu bertemu dengan seseorang, kemudian temannya itu tanya kepada Abu Jahal, Nabi Muhammad ini bohong toh? Terus katanya Abu Jahal, sejak kapan Rasul ini pernah bohong? Maka itu di Al-Quran ada. Kita mendengar bahwa mereka itu tidak senang. Sebetulnya mereka itu tidak mendustakan engkau. Orang-orang Arab itu percaya kepada Rasul. Tetapi risalah yang dibawa ini yang mereka tidak mau. Risalah yang dibawa ini mereka tidak mau. Terutama karena terkait dengan masalah budaya. Ada orang yang menginginkan, saya ini Pak ingin agama yang cocok dengan pikiran saya. Wow, itu lebih hebat lagi tuh. Ya toh. Dan yang menarik itu dulu sekolahnya ya kayak sepiro pinter sekolahnya. Tapi cocok pikiranmu itu apa sih teman. Kita ini pintar atau enggak pintar Bapak dan Ibu? Enggak percaya. Enggak seberapa pintar. Masya Allah. Kapan-kapan aja cerita tentang kepintaran manusia ini. Tidak ada artinya kepintaran manusia. Kadang-kadang saya itu ingin yang cocok dengan pikiran rasionalitas saya itu. Ya, agama tidak bisa menerima itu. Agama tidak perlu dengan agama-agama lain mulai kena itu. Ya, lihat agama Nasrani itu. Agama Nasrani itu. Minta apa saja umatnya dikasih. Tuhan kasih kepada kamu. Tuhan butuh kepada kamu. Tuhannya orang Islam dah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Dikatakan di dalam Al-Qur'an begitu. Qulil haqqu min rabbikum. Yang hak itu datangnya dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman boleh. Siapa yang mau kafir boleh. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Kamu mau beriman boleh, kamu tidak beriman. Saya ini punya cerita dulu, kebetulan di luar negeri ini yang membuat saya sedih berat. Hampir-hampir saya tidak pernah merasakan kesedihan lebih dari itu. Jadi saya ini punya seorang teman, kebetulan orang anak dari Timur Tengah. Kemudian pada suatu hari saya cerita tentang agama, kemudian tuh kelihatannya dia melecehkan. Terus saya jadi heran. Terus saya bilang, kenapa kamu kok melecehkan? Sekarang saya sudah tidak beragama. Loh, karena apa? Nah, terus gitu. Dan itu membuat saya sangat sedih. Karena dia itu kok keluar dari agama. Orang lain tidak beragama, saya terserah mereka. Tapi kalau ada seorang mukmin, seorang muslim tiba-tiba keluar dari agamanya, kita sedih. Dan membuat saya sedih berhari-hari. Kemudian pada suatu saat saya membaca ayat Al-Quran dan ada ayat wala yahzunka alladziina yusari'una fil kufr innahum lan yadurrullaha syai'a. Kalau ada orang yang bergegas menuju kekafiran kepada Rasulullah, kamu jangan sedih. Innahum lan yadurrullaha syai'a. Tuhan tidak rugi apapun dengan itu. Jadi seluruh manusia ini berduyun-duyun meninggalkan agama. Uno problemo, tidak ada masalah. Ya tidak ada, itu pilihan. Maka itu terserah mau milih yang mana. Mau milih beriman boleh, memilih ya. Ada orang yang menuntut agama itu mestinya yang sesuai dengan aspirasi saya. Kalau saya mau tertentu, ya saya mesti dituruti. Kalau saya mau LGBT, ya mesti agama. Dan ini diizinkan ini. Agama Nasrani ini kan pendetanya kalau mau LGBT boleh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Walutan it's qala liqaumihi
Ata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ingatlah ketika Lut mengatakan kepada kaumnya, itu yang mempraktikkan LGBT. Ata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kamu itu sudah melakukan kekejian yang tidak pernah melampaui manusia di alam. Lut itu kira-kira pintar atau tidak pintar? Rasul ini dapat petunjuk atau tidak dapat petunjuk? Lut mengatakan begitu, berarti itu sudah selesai, tidak perlu diperdebatkan. Karena kalau Rasul mengatakan gitu mesti betul. Ya, maka itu kita ini datang ke dalam agama memang mau taat. Ya, maka itu tadi ayat yang dibaca oleh ibu. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, ati Allah, taatlah kepada Allah, wa ati Rasul, dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada pemimpinmu yang datang dari kamu, bukan pemimpin sembarang. Ulil amri minkum, yang datangnya dari kamu, yang soleh, yang baik, yang takut kepada Allah, yang taat kepada Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, ya, farudduhu ilallahi wa rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itu lebih baik dan penjelasan yang lebih bagus. Seorang wanita berpose nudis di halaman majalah, banyak ya, itu moral atau amoral? Oh, menurut ibu gampang, karena ibu punya, dan ini penting, ini kriteria ini penting, karena kalau kita berbicara tentang rasionalitas, wah bisa berjam-jam. Maka itu ada masalah ya terkait dengan moralitas sebenarnya, kemudian dipanggil Menteri Pendidikan, kan ada dipanggil seorang filosof, ya tidak bisa, karena ini bukan ranah mereka. Kalau berbicara moral itu bukan ranah para filosof, karena kalau tentang berbicara moral itu ya sudah tidak ada. Semua itu bisa Bapak dan Ibu kalau punya soal ya, yang halal dan haram, kemudian mau cari pembenaran, insya Allah bisa kita diskusikan. Ada barang haram ya, mau dicarikan halal, bisa dicarikan jalan. Kalau melalui ini, oh ini sangat pintar. Ada istilah rasionalisasi, justifikasi, pembenaran, main ini. Oh, ini pintar. Barangnya haram bisa dijadikan halal, barangnya halal bisa dijadikan haram. Ya, kalau saya mengambil sesuatu dari sekolah, saya ambil katakanlah kapur atau marker dari sekolah, halal atau haram? Kenapa haram? Itu kan milik rakyat, saya kan juga rakyat. Ya, saya kan juga rakyat, sama baik, kan boleh berarti. Itu untuk rakyat kan, dari rakyat kan, saya kan juga rakyat. Tidak bisa kalau begitu. Aturannya bukan begitu. Yang halal dan haram dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikembalikan kepada bagaimana Rasul mengatakan sesuatu itu. Karena kalau itu dicarikan alasan di belakangnya, tidak terlalu sulit. Itu karya seni. Wanita yang berpose nudis itu, toh diam-diam kamu kan juga senang. Nah, gitu. Iya toh? Bapak-bapak senang enggak? Senang itu bukan alasan benar. Itu yang orang mesti tahu. Sesuatu yang menyenangkan itu tidak mesti benar. Hidup yang bahagia itu tidak mesti betul. Hati-hati. Hidup Rasul-Rasul itu tidak bahagia. Hidup ini tidak mencari kebahagiaan, bukan itu. Bukan itu, tetapi mencari ridho Allah, gitu ya. Maka itu ketaatan itu sangat tepat itu. Ketaatan itu karena apa? Macam-macam. Ada orang yang taat itu karena takut. Ada yang taat itu karena mengharap balas. Ada yang taat itu karena komitmen. Ada yang taat itu karena perjanjian. Kenapa kita kok taat kepada Allah? Kita taat kepada Allah karena kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita taat kepada Allah karena Allah memang adalah zat yang layak untuk ditaati. Ya. Maka itu kalau Jum'ah itu karena ada ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu seringkali dijemahkan oleh orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebaik-baiknya takwa. Tetapi ada yang mengartikan bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang layak untuk dia. Takwa yang selayaknya untuk Allah, bukan sembarang takwa. Takwa untuk Allah berbeda dengan ketaatan kita kepada makhluk yang lain. Ya. Sehingga taat kita itu bukan taat yang bersyarat, tidak pakai syarat apapun.
Rasionalitas itu cuma membantu. Bisa enggak ketaatan berbeda dengan rasionalitas? Oh bisa, itu agama. Ya, saya beri contoh yang sederhana. Seorang pria, ini mohon maaf, seorang pria tidak boleh melakukan kegiatan seksual dengan wanita kecuali dengan akad nikah yang suci. Gitu ya. Ada enggak tawaran lebih dari itu? Tidak ada ya. Pokoknya harus dengan akad nikah yang suci. Tanpa akad nikah yang suci, maka aktivitas itu digolongkan aktivitas yang mendatangkan dosa. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jelek itu dan jalan yang sesat. Namun ketika sudah dinikahkan dengan akad nikah yang suci, kegiatan yang tadinya mendapatkan murka dari Allah itu berubah diametral menjadi pahala. Nah, pertanyaan saya, logikanya di mana ya? Rasionalitasnya di mana ya? Ada rasionalitas? Enggak ada kalau saya lihat. Apa itu kegiatan itu apa? Anaknya didudukkan di sini. Ini ayahnya, ini ayah daripada anak perempuan saya, dia meminang anak perempuan saya. Dia duduk di sini. Le, kon jenengmu sapa le? Ya, misalnya dia Supardi, Pak, kalau Supardi. Saya pegang tangannya. As simple as that, sesederhana itu, genggam tangannya, jebret. Le, Supardi, engkau, bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Arab, Sanskerta apapun. Engkau aku nikahkan dengan anakku yang bernama ini dengan mahar ini dibayar tunai. Kegemdek, aku terima, gitu ya. Nikahnya ini dibayar tunai. Amin. Rabbana hab lana min azwajina, doa. Setelah itu dia melakukan hubungan seksual, bagaimana? Dapat pahala. Pertanyaannya, rasionalitasnya di mana? Ditemek itu dadi ono opone. Tadi belum ditemek haram. Setelah ditemek dapat pahala. Apa itu? Rasionalitas. Tidak ada. Itulah agama. Karena kalau orang, waduh Pak, saya tidak bisa menerima. Oh, kamu salah pakai ini. Ini tuh bukan untuk menilai masalah. Yang Maha Kuasa itu tidak berhutang penjelasan rasionalitas kepada manusia. Nggak usah, dia nggak perlu menjelaskan kepada kita itu karena begini, enggak. Kalau kita bisa menangkap penjelasannya, alhamdulillah. Kalau enggak bisa, kalau sholat maghrib berapa rakaat ibu-ibu? Boleh ditambah jadi 4 gitu, barangkali pahalanya lebih besar, enggak? Kenapa kok 3? Karena begitulah ketentuannya. Kalau ada orang yang menjelaskan 3 rakaat itu karena begini. Sama dengan orang yang menjelaskan ini nanti musim Isra Mi'raj ini. Kan ada itu orang-orang dari akademisi itu loh. Kalau menjelaskan Isra Mi'raj itu kan ada pakai sains, pakai apa gitu ya Pak ya. Saya kok enggak tertarik. Sudahlah, jangan pakai sains, jangan pakai, karena itu bukan masalah sains. Karena hati-hati dengan bermain-main dengan sains ini tidak terlalu mudah. Ya, menggunakan alasan saintifik akan dikonter dengan alasan saintifik yang lain. Ya, saya punya contoh yang begini. Kebetulan saya ini mengajar metodologi penelitian. Jadi kalau berhubungan dengan penelitian saintifik itu, insya Allah saya mengajar itu. Ya. Ada orang di kampung, dia cerita ke saya begini, Pak, teng griya kula niku wonten ayam pitik niku saged cara Arab, Pak. Ya. Itu statement, itu hipotesis ilmiah, itu boleh saja hipotesis, statement. Teng griya kula, yes gak apa-apa wis ingun wis. Sembelihan wis, tadi gak ada Fatihah wis, sembelihan langsung. Buatan Pak, saya ingin Bapak menyaksikan ini, ya. Itu kan prosedur sains ya. Segala sesuatu itu mesti empirik, mesti dilihat. Nggak bisa katanya, saya nggak bisa nerima itu. Mana ayamnya itu dibawa ke sini sekarang? Ayamnya dibawa ke sini. Saya mau lihat ayamnya itu, dibawa ayamnya. Wah, dirias. Pokoknya pakai dibawa. Nih Pak, nih pitik Pak. Ayo saya wis suruh cara Arab pitikmu ya. Nggak bisa. Cuman ho gitu. Loh, cara Arab ono ya ono
Mim ono nun gak mek kok to ilah kok kok terus. Saestu Pak. Ini saestu Pak, kemarin bisa itu Pak. Kemarin bisa niku kata tiang-tiang nyakseni. Ya wis gak apa-apa, gon mulai ayammu itu. Saya sebagai seseorang yang berada di dunia saya tidak bisa menerima itu. Jadi kalau ada orang berangkat dari Mekah menuju Baitul Maqdis, saya tidak bisa menerima itu. Kecuali mana orangnya sekarang, suruh di sini orangnya sekarang, kemudian suruh menghilang, kemudian ada di Jember. Loh. Dan itu pun hati-hati karena penipuan seperti itu banyak. Anaknya kan mungkin kembar. Di sini, seperti sulap-sulap itu loh. Hilang di sini muncul di sana. Saya tidak bisa nerima itu orang kembar, itu anak kembar. Persis mukanya, tapi tidak ada. Tidak ada orang bisa pindah dari sini ke sana, itu tidak ada. Kecuali kalau naik pesawat atau naik bis, naik kereta api. Maka itu di ayat itu dikatakan apa? Subhanalladzi asra. Maha suci Allah. Ini bidang gaib ini, bukan sesuatu yang bisa dijelaskan. Kemudian nanti biasanya ini akademisinya ini menjelaskan dengan teori, diubah menjadi saya. Saya bilang, kamu kok tahu dari mana? Kamu itu dapat wahyu toh. Wis toh nek gak ngerti itu ndak usah masuk bidang yang kamu ndak paham. Kamu ndak paham tentang ilmu, kamu ndak paham tentang agama. Agama itu kalau Allah mengatakan begini, titik. Ya. Maghrib 3 rakaat 3. Tawaf itu, kenapa kok 7 kali? Ya kenapa kok 7? Kenapa kok counterclockwise? Kenapa kok gini? Kenapa kok enggak gini? Kenapa kok counterclockwise? Kenapa kok berlawanan dengan arah jarum jam? Kok enggak searah? Jangan diurus. Itu agama. Sehingga agama ini dasarnya taat. Kalau Allah mengatakan A, tidak ada keberatan. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran an yakuna lahumul khiyaratu an amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Orang mukmin dan mukminah itu kalau ada suatu masalah sudah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, tidak lagi ada opsi. Titik. Itu kalau mau Pak, saya tidak senang yang seperti ini. Oh, tidak apa-apa. Silakan cari agama yang lain. Tidak apa-apa. Jangan lagi tidak senang. Mau keluar dari, maka itu ada selebriti gitu ya, yang tiba-tiba keluar dari agama Islam. Saya melihat itu ya kasihan. Tidak ada masalah. Kemudian ada orang di luar negeri sana masuk agama Islam, ya alhamdulillah. Tetapi yang maha kuasa itu tidak, alhamdulillah. Kamu yang orang-orang Arab itu datang kepada Rasul dan mengatakan, kami ini datang membawa keimanan. Katakanlah kepada qalatil a'rabu amanna gitu. Kamu itu jangan membanggakan keimanan. Kamu yang dapat anugerah itu kamu, bukan aku, kata Rasul. Kamu yang dapat anugerah. Ya, maka itu ketaatan kita ini ada bertingkat-tingkat. Ya. Ada ketaatan yang punya alasan rasional di belakangnya. Ya. Dan itu mudah. Itu mudah untuk dijalankan, gampang. Apa misalnya contohnya? Kalau contoh yang sering saya gunakan begini. Kalau ibu dan bapak kebetulan mau menyeberang jalan, ya, kemudian ada mobil truk dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sudah dari sana, bapak dan ibu jangan nyebrang ya. Taat atau enggak? Nah, kalau masih enggak taat ya, jangan dicoba. Jangan dicoba. Ya, kalau ada bangunan tingkat tinggi 3 enggak ada pagarnya. Kemudian saya bilang kepada ibu, jangan jalan di tepi, bapak dan ibu. Itu enggak ada pagarnya loh. Bapak dan ibu taat atau enggak? Taat, karena apa? Ada alasan rasional yang langsung. Sampai kalau enggak taat, konsekuensinya bahaya. Gampang itu. Itu gampang. Ada alasan rasionalitas di belakangnya. Mudah. Islam ada enggak begitu? Ada. Banyak. Ya, misalnya, jangan berjudi. Ada alasan rasionalitas enggak? Ada. Kalau orang berjudi bagaimana? Hancur rumah tangganya. Ya, jangan melakukan perselingkuhan.
Ada enggak konsekuensinya? Wow, terlalu banyak. Hancur rumah tangga, penyakit merajalela dan sebagainya. Jangan minum minuman keras. Ada enggak konsekuensinya? Jangan mengkonsumsi narkoba. Ada enggak konsekuensinya? Jangan tamak, jangan serakah. Ada enggak? Semua jelas bisa lihat. Malah kalau kita ingin lihat kebenaran syariah itu bisa dilihat dengan mudah. Apa yang diperintahkan oleh syariah, kemudian kerjakan. Nanti lihat kan masyarakat itu baik. Apa yang dilarang oleh syariah itu? Mesti yang jelek-jelek. Jangan minum, jangan selingkuh, jangan menipu, mesti yang jelek-jelek. Ada alasan. Ada ketaatan yang tanpa alasan rasional. Tidak ada alasannya. Apa misalnya? Maghrib 3 rakaat. Ya, kalau isya 4 rakaat. Kemudian kalau manasik itu ya ada berangkat ke sini, berangkat ini. Tidak ada alasannya. Maka itu kalau ada buku yang ditulis menjelaskan tentang alasan itu, Bapak dan Ibu jangan dibeli. Mesti ngarang orangnya itu. Karena tidak ada alasan. Tidak ada alasan kenapa kok begitu. Rasul mengatakan apa? Kalau berangkat ke haji itu manasik, contohlah aku, khudu'ani manasikakum. Manasikmu itu pokoknya contohlah aku. Seperti itu. Tetapi ada lagi yang lebih ada yang alasan yang bertentangan dengan alasan rasional. Pikiran kita tidak bisa nerima itu sebetulnya. Kalau kita berpikir rasional, kita tidak bisa. Contoh yang paling spektakuler saya lihat, paling monumental lah. Contoh itu adalah ketika Ibrahim diminta untuk menyembelih anaknya. Maka itu tantangan yang paling luar biasa. Itu kalau diceritakan di dalam Al-Quran, dia itu kan bermimpi. Ya, sebetulnya ceritanya tidak ada kisah tentang dia bermimpi begitu. Tapi falamma balagha ma'ahu sa'ya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuka fandur madza tara. Ketika anak ini ditunggu-tunggu. Jadi menurut Mufasir itu umur Ibrahim sudah cukup tua, sekitar mendekati 90 tahun, tidak punya anak gitu ya. Tetapi kemudian dia mulai mendapatkan anak, kemudian punya anak yang bernama Ismail ini. Ketika Ismail falamma balagha ma'ahu sa'ya, artinya sudah sampai ke dewasa yang bisa membantu. Kemudian dia mengatakan qala ya bunayya. Bunayya itu panggilan kesayangan. Ya bunayya, wahai anakku. Duh anakku gitu ya. Inni ara fil manami anni asbahuka fandur madza tara. Aku melihat di dalam mimpiku ini aku menyembelih engkau. Fandur madza tara. Gimana menurut engkau? Ya. Gimana menurut engkau? Meminta pendapat anaknya. Dugaan saya wallahu alam, impian itu mungkin tidak datang sekali. Datang lagi Ibrahim merasa, masa anak kok disembelih? Anak yang baik, tapi datang lagi. Sehingga Ibrahim yakin memang ini datangnya dari yang Maha Kuasa. Apa jawaban anaknya? Oh, ini yang luar biasa. Qala ya bunayya fa'al ma tu'mar. Jawaban seorang mukmin itu begitu. Wahai ayah, kerjakan. Kalau dilihat redaksinya sangat menarik ini. Itu Ismail tidak mengatakan wahai ayah sembelihlah aku. Dia tidak mengatakan begitu. Wahai ayah, kerjakan apa yang engkau diperintah. Pokoknya kamu diperintah sembelih ya sembelih. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lijabin wa nadainahu an ya Ibrahim, dan seterusnya itu. Sehingga itu adalah ketaatan yang bertentangan dengan alasan rasional. Musa itu pergi ke ke Fir'aun. Kemudian pada saat para penyihir Fir'aun itu membuang tali dan tongkat mereka menjadi ular, Musa itu takut. Kemudian Musa ini punya tongkat. Kemudian yang Maha Kuasa mengatakan wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Lemparkan tongkatmu. Itu kalau secara rasional kan, loh, ini tongkat senjata saya buat mukul ular kok malah dilepas. Maka itu Allah mengatakan, dan kamu jangan takut. Kamu jangan takut karena akan kami kembalikan padamu dan melahap ular orang. Jadi itu ada ketaatan yang bertentangan dengan alasan rasional. Di dalam Al-Quran itu kalau terkait tentang makanan, itu kan tidak banyak yang haram itu. Menarik, manusia ini menarik. Demikian banyak yang halal itu. Yang haram itu cuma 4 yang qat'i yang di dalam Al-Quran. Lain dengan hadis-hadis yang qat'i. Maksudnya qat'i itu sudah begini di dalam Al-Quran jelas.
Innama harrama alaikumul maitata wa dama wa lamal khinzir wa ma uhilla li ghairillah wa ma uhilla bi ghairillah faman ittara ghaira baghin wala adin fala itsma alaih innallaha ghafurur rahim, ya. Innama harrama alaikumul maitata wa dama wa lamal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala adin fala itsma alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya yang diharamkan kepada kamu adalah bangkai. Innama harrama alaikumul maitah, bangkai. Ada alasan rasional enggak di belakangnya? Jelas. Busuk baunya, kotor, jelas. Oh, kita menerima itu enteng. Maitah, wadama, dan darah, kotor lagi. Walaupun masih dikonsumsi di Indonesia, alhamdulillah sudah berkurang. Walaupun masih ada yang jual di DDD itu masih ada, tapi agak berkurang dibanding pada saat saya kecil dulu, sangat banyak. Tetapi di dunia barat masih populer. Makanan itu masih populer. Sosis dengan isi darah itu masih populer. Wadama, walah mal khinzir, daging babi, wa ma uhilla bi ghairillah, dan binatang yang dipotong tanpa menyebut nama Allah, ya. Maka itu ada yang mengatakan begini, binatang yang dipotong dengan menyebut nama selain Allah. Sehingga ada yang mengatakan kalau tidak menyebut mestinya tidak apa-apa. Tapi yang tidak boleh itu adalah menyebut nama, aku korbankan ini untuk dewa. Loh, itu yang tidak boleh. Menyebut itu, ya. Wa ma uhilla bi ghairillah. Dan masih itu, setelah cuma 4 itu masih ada di belakangnya. Famanitturra ghaira baghin wala adin. Yang dalam keadaan darurat. Lihat rasionalnya Islam ini. Yang dalam keadaan darurat dan masih ada, boleh. Fala itsma alaih, tidak ada dosa. Ditambah lagi di belakangnya, innallaha ghafurur rahim. Tuhan itu Maha Pengampun. Ada seorang ustadz, saudara, yang pernah cerita kepada saya, walaupun saya tidak senang ceritanya. Dia kebetulan ada TKI, nanti saya diingatkan. Ada TKI di Hong Kong itu dipaksa untuk masak dan makan daging babi. Terus dia ditanya. Kemudian Ustadz ini mengatakan, waduh, berarti kamu ini dalam keadaan terpaksa. Sehingga ya wis, pokoknya ojo lemu-lemu aja. Kata Ustadznya. Saya jadi tertarik nih Bapak dan Ibu, ya apa karepe Ustadz ini. Wamanitturra ghaira baghin wala adin. Siapa yang dalam keadaan darurat dan bukan untuk transgressing beyond limit. Darurat itu bukan kerja di Hong Kong. Darurat itu antara hidup dan mati. Kalau saya bertemu dengan para TKI itu, wahai adindaku gitu ya, kembalilah ke Indonesia. Kamu masih, itu pembantu itu kalau kerja di Indonesia dapat pekerjaan atau tidak? Dapat, insya Allah. Uangnya lebih banyak atau tidak? Enggak memang. Kamu cari uang atau cari halal? Oh itu. Tetapi jangan bilang itu terpaksa. Oh, enggak. Belum. Yang terpaksa itu antara hidup dan mati. Baru namanya terpaksa. Kalau enggak dimakan, mati. Kalau enggak dimakan, sakit. Dalam itu baru. Tetapi kalau tidak, kemudian itu apa? Yang satu tadi. Daging babinya saya tunda dulu. Kemudian binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Itu secara higienis kotor atau tidak kotor? Ada Bu Ketut misalnya, punya nggak tahu saya kambing guling. Ya, itu gimana itu? Halal atau haram? Makanan itu higienis atau tidak? Secara medis kotor atau tidak? Yang disembelih oleh orang Bali, pokoknya orang Muslim, itu kotor atau bersih? Ya tidak kotor. Secara fisik ya. Secara material. Yang kotor secara apa? Secara spiritual. Maka itu kalau Ibu perhatikan di Al-Quran luar biasa. Waktu mengatakan yang 3 itu, daging babi, apa tadi? Kemudian bangkai, kemudian darah, kalimatnya Al-Quran, fa'innahu rijs, bilangnya rijis, kotor. Tetapi waktu disembelih bilangnya fa'innahu fisq, bahasanya lain. Wah, Al-Quran Masya Allah crystal clear. Waktu bilang yang 3 dia bilangnya ini kotor, tapi waktu yang disembelih dia bilang ini bentuk kefasikan, karena sebetulnya tidak kotor, ya. Kalau makan ayam yang tidak disembelih atau begini, kenapa daging babi itu kok haram, karena apa? Itu ada juga yang menulis kan, banyak itu menulis di buku-buku itu alasan saintifik. Saya mohon maaf, saya tidak terlalu tertarik, karena hati-hati dengan alasan saintifik.
Hati-hati. Apa alasannya? Daging babi itu kotor. Ya toh, ada cacing pita, ada macam. Loh, apa cuma daging babi toh yang ada cacingnya? Semua daging. Ibu kalau tidak percaya, taruh ada daging sembarang ya. Taruh keluar ulatnya ya. Sekarang begini, mana yang lebih bersih? Nah ini saya katakan tadi, kalau pakai ini semua ada jawabannya. Maka itu jangan pakai ini, sudah. Ada yang pakai ini loh, hati-hati. Kalau saya cerita kepada mahasiswanya, kalau besok pagi ujian jangan malam ini kamu berdoa agak sinau. Itu bukan bidangnya doa, bidangnya sinau. Ya, ada sesuatu pekerjaan apa matematika begitu, terus Bapak konsultasi di Al-Qur'an tidak ada. Ya, persamaan diferensial terus apa ayatnya? Kau nak. Jangan ruwet. Itu bidangnya ini. Yang Maha Kuasa tahu. Al-Quran tidak diturunkan untuk penjelasan saintifik. Mana ada ayat Al-Quran yang bilang aku turunkan ini untuk menjelaskan saintifik? Jangan dipaksakan. Ada loh ya, bukan tidak ada. Nanti kesempatan yang lain. Tetapi bukan untuk itu. Ya. Kemudian apa yang dikatakan? Ayam di Indonesia dan babi di Amerika. Mana yang lebih bersih? Ayamnya orang kampung loh ya. Ayamnya orang kampung itu Bapak lihat makan sembarang loh. Termasuk kalau ada anak kecil lari ke selokan juga diuber. Bapak dan Ibu pernah lihat itu ya? Oh, saya tahu betul. Ya. Babinya orang Amerika itu bagaimana? Dimandikan, disemprot, diimunisasi. Bersih kan? Bersih kan? Sudah cukup? Nggih, saya bersih. Kan mestinya bersih secara higienis. Tetapi bagaimana menurut Allah Subhanahu wa taala? Tetap kotor. Karena bukan ini. Maka itu pertanyaannya bagaimana? Kalau saya ditanya, kenapa kok daging babi itu kenapa kok haram? Apa jawabannya? Karena diharamkan. Wassalam. Titik. Tidak pakai alasan di belakangnya, tidak butuh saya alasan. Kenapa saya butuh alasan? Saya yakin tentang akhirat, saya yakin tentang neraka, tentang malaikat. Saya tidak butuh alasan. Ketika itu memang dikatakan di dalam Al-Quran. Tetapi kalau tidak, sesuatu yang berada di luar kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir. Bapak dan Ibu ini punya kolom ya, mendesain kolom ini untuk bangunan ini. Ada portal, ada slope. Itu desainnya bagaimana? Konsultasi Al-Qur'an atau engineering atau teknologi? Tidak usah konsultasi Al-Qur'an. Doanya pasti. Ya, doanya pasti. Tetapi ada bidangnya. Kalau sesuatu sudah dikatakan halal, itu halal. Kalau sesuatu dikatakan haram, haram. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau Rasul sudah bilang ini diambil, ambil. Kalau Rasul bilang jangan diambil, jangan diambil. Baik, saya kira itu saya cukupkan. Mari kita tutup acara kita ini dengan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita diberi kejernihan untuk berpikir yang baik. Diberi kehidupan yang baik ketika kita harus meninggalkan dunia ini, insyaallah dengan husnul khatimah dan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, barakatan fil rizqi wa rahmatan qabla al maut ba'diyat. Wabarakatan ba'dal maut, rahmatan ilal maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar. Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana hukman wal hikmah bis salihin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbana habib lana al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih lana al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.